Di tengah perkembangan dunia modern dan penggunaan obat yang semakin luas, alam sebenarnya telah menyediakan sumber pengobatan yang sederhana namun bermanfaat. Salah satunya adalah tanaman alang-alang yang sering dianggap sebagai gulma, padahal akarnya sering dimanfaatkan secara turun-temurun dalam pengobatan tradisional. Come now, give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate. Let's have a ball. Halo, perkenalkan nama saya Baik Fira Pusparini dengan NIM 250302118. Kali ini saya akan membawakan suatu video edukasi dengan tema Back to Nature dalam pengobatan untuk mengenal lebih dekat akar tanaman alang-alang, kandungan senyawanya, serta isu yang beredar di kalangan masyarakat dalam memahami manfaat akar alang-alang bagi kesehatan. Ada yang belum tahu? Yaps, ini adalah akar dari tanaman alang-alang dengan nama ilmiah Impreta cylindrica. Terkenal luas di Indonesia dengan nama lokal akar ilalang. Alang-alang merupakan jenis rumput liar berdaun tunggal yang tersebar di wilayah tropis dan subtropis, serta umumnya dikategorikan sebagai gulma di lahan pertanian. Tanaman ini dikenal memiliki kemampuan pertumbuhan yang sangat agresif, terutama karena sistem akar rimpangnya yang menjalar di bawah tanah. Sejak zaman nenek moyang, akar alang-alang terkenal dengan manfaatnya yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, terutama hipertensi atau tekanan darah tinggi. Apakah itu mitos atau fakta? Mari kita bahas bersama di video kali ini. Pertama-tama, kita akan membahas apa itu hipertensi dan bagaimana tubuh manusia dapat mengalami hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi medis ketika tekanan darah terhadap dinding arteri secara konsisten meningkat di atas normal, umumnya di atas 140/90 mmHg, memaksa jantung bekerja lebih keras dan dapat merusak pembuluh darah. Sering disebut juga dengan sebutan pembunuh senyap karena jarang bergejala namun dapat beresiko tinggi mengakibatkan stroke, gagal ginjal, serangan jantung, atau masalah jantung serius lainnya jika tidak ditangani. Selanjutnya, saya akan membahas morfologi akar dari tanaman alang-alang. Akar alang-alang termasuk akar serabut dengan ciri utama sebagai berikut. Yang pertama, tipe akarnya, akar serabut atau tidak memiliki akar tunggang. Yang kedua, struktur. Banyak akar halus yang tumbuh dari pangkal batangnya dan dari rimpangnya, dan sering disebut dengan rizoma. Dan yang ketiga, alang-alang biasanya berwarna putih hingga kecoklatan. Dan yang keempat, panjang. Panjang akar dari tanaman alang-alang dapat menyebar luas dan dalam hingga menembus tanah. Dan yang kelima, tekstur. Tekstur akar dari alang-alang itu tipis, kuat, dan saling membelit di dalam tanah. Klasifikasi ilmiah akar alang-alang bisa dilihat dari sini, termasuk golongan jenis Kingdom Plantae, kemudian divisinya Spermatophyta, kemudian subdivisinya Angiospermae, kemudian termasuk kelas Monocotyledonae atau berkeping satu, kemudian ordonya Poales, dan kemudian termasuk family Poaceae atau suku rumput-rumputan, kemudian genusnya Imperata, dan termasuk spesies Imperata cylindrica. Akar alang-alang atau Imperata cylindrica mengandung beberapa senyawa aktif utama, yaitu flavonoid, polifenol, saponin, tanin, alkaloid atau kadar rendah, triterpenoid, steroid nabati, glikosida, dan asam organik, serta mineral seperti kalium, magnesium, dan kalsium. Senyawa-senyawa ini berperan terutama sebagai antioksidan dan diuretik yang mendukung aktivitas farmakologisnya. Mekanisme kandungan polifenol
yang ada di akar alang-alang untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Polifenol sebagai antioksidan dan antiinflamasi yang dapat meningkatkan NO atau nitric oxide. Kemudian terjadinya vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah yang kemudian terjadi penurunan resistensi pembuluh darah sehingga tekanan darah menurun. Berikut ini adalah salah satu jurnal yang menyatakan bahwa kandungan senyawa pada akar alang-alang dapat dijadikan sebagai obat antihipertensi dengan judul sebagai berikut. Kandungan total polifenol dan aktivitas antioksidan dari ekstrak metanol, akar Imperata cylindrica, LBUF atau alang-alang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan total polifenol dan aktivitas antioksidan dari ekstrak metanol, akar alang-alang, atau Imperata cylindrica yang berpotensi berperan sebagai antihipertensi. Hipertensi berkaitan dengan aktivitas enzim AC dan peningkatan radikal bebas atau ROS sehingga senyawa antioksidan seperti polifenol memiliki peran penting. Ekstrak metanol, akar Imperata cylindrica atau alang-alang terbukti memiliki aktivitas antihipertensi. Studi menunjukkan berbagai terapi antioksidan dapat menurunkan tekanan darah. Senyawa polifenol dari tumbuh-tumbuhan mempunyai banyak manfaat, diantaranya sebagai antioksidan. Oleh karena itu, dilakukan studi eksperimental untuk mengukur kandungan polifenol total menggunakan metode spektrofotometri, sinar tampak reaksi, Pauling Cioselteu, sedangkan aktivitas antioksidan diuji dengan menggunakan metode DPPH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak metanol akar alang-alang memiliki kandungan total polifenol sebesar 1,53% atau setara dengan asam galat atau GAE, dan aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 sebesar 0,32 mg per mili. Ada 4 metode cara penggunaan yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama dengan cara direbus, ambil 30-50 gram akar alang-alang segar. Kemudian dicuci bersih, sikat hingga tanah benar-benar hilang. Kemudian akar alang-alang tersebut dipotong kecil-kecil. Kemudian rebus dengan 2-3 gelas air. Kemudian rebusan tersebut dibiarkan mendidih hingga tersisa kurang lebih 1 gelas air. Setelah itu disaring dan siap dikonsumsi. Aturan minumnya 1-2 kali sehari. Bisa diminum hangat maupun dingin. Metode yang kedua yaitu dengan cara diseduh seperti teh. Langkah pertama yaitu gunakan akar alang-alang yang sudah dikeringkan. Kemudian ambil 1 sendok makan akar alang-alang kering tersebut. Lalu seduh menggunakan 1 gelas air dan diamkan selama 10-15 menit, lalu disaring dan bisa diminum dalam keadaan hangat. Metode yang ketiga yaitu dengan cara dibuat menjadi serbuk. Langkah pertama yaitu dicuci akar alang-alang tersebut sehingga bersih, lalu dikeringkan sempurna. Setelah itu, tumbuk atau blender akar alang-alang tersebut hingga menjadi bubuk. Setelah itu, seduh 0,5-1 sendok teh bubuk dengan air hangat. Jika rasa terlalu pahit, bisa ditambahkan dengan madu dan siap dikonsumsi. Metode yang keempat yaitu produk herbal yang siap dikonsumsi atau yang sudah dipasarkan. Tanaman alang-alang sudah tersedia dalam bentuk kapsul, simplicia kering, dan serbuk teh. Akar alang-alang dalam bentuk kapsul diminum 1-2 kapsul 2 kali sehari setelah makan pagi dan malam. Selanjutnya, simplicia kering. Cara penggunaannya diambil 10-15 gram akar kering, kemudian
rebus dengan menggunakan 2-3 gelas air hingga tersisa kurang lebih 1 gelas, kemudian disaring dan dapat dikonsumsi selagi hangat. Dosisnya itu diminum 1-2 kali sehari. Dan yang terakhir, serbuk teh akar alang-alang. Cara penggunaannya, seduh 1 sendok teh 2-3 gram serbuk dengan menggunakan 1 gelas air panas. Diamkan selama 5-10 menit, saring jika perlu. Diminum 1-2 kali sehari. Dari pembahasan tadi, kita dapat melihat bahwa alam menyimpan banyak potensi pengobatan yang dapat dimanfaatkan secara bijak. Salah satunya melalui tanaman tradisional seperti alang-alang. Pendekatan back to nature bukan berarti menggantikan pengobatan modern, tetapi menjadikannya pelengkap yang aman dan berlandaskan pengetahuan. Saya Mbak Vira Dewi Pusparini, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga informasi yang dibagikan dapat menambah wawasan dan dapat mendorong kita untuk lebih mengetahui manfaat dari tanaman-tanaman obat dan cara penggunaannya. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.